Mas Ade harus komentar. Betul tidak sih bahwa kasus ini ternyata memang sengaja diangkat by design? Kalau Anda melihat secara komunikasi seperti apa? Ya, mungkin Babe Haikal punya informasi lain yang saya nggak tahu. Jadi kalau dibilang bahwa mungkin ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggiring opini publik, ya mungkin saja kan. Dalam hidup ini ya banyak sekali orang-orang yang melakukan itu. Tapi kan saya nggak mungkin berspekulasi semacam itu. Saya menganggap ini adalah sebuah fenomena yang ya betapapun barangkali sebagian orang menganggap sebagai remeh ya. Saya merasa ini adalah sesuatu yang penting dibicarakan ya. Saya barangkali gini, saya harus memulai dengan pernyataan bahwa saya itu percaya sekali pada demokrasi. Dan dalam demokrasi itu ada yang namanya kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi. Betapapun saya mungkin tidak setuju dan saya tentu saja tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mama Gufron ini. Tapi saya merasa adalah hak dia sepenuhnya untuk mengutarakan pandangan-pandangannya. Dalam konteks kebebasan berbicara berekspresi. tadi ya. Sehingga tadi dikatakan, tadi Ustadz Haikal juga mengatakan kan, yang diperlukan adalah narasi tandingannya. Ya, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia misalnya atau pesantren adalah lembaga-lembaga yang punya otoritas yang sangat kuat untuk bisa menjelaskan. Misalnya contoh kayak tadi, ya. Kalau memang dikatakan bahwa dia menulis 50 buku dalam 500 buku, apakah itu masuk akal? Ada nggak buktinya? Ada nggak contohnya? Ya, apa isinya dan seterusnya. Itu kan bisa di-challenge, dipertanyakan. Dengan kata lain, kita bukan cuma bilang bahwa ini nggak masuk akal, tapi kita dengan hati-hati juga, dengan seksama juga berusaha menunjukkan di mana letak kesalahan mereka, orang-orang semacam ini. Karena orang-orang semacam ini memang ada di mana-mana di seluruh dunia. Sebentar ya, di mana-mana. Dan dia bicara tentang hal-hal yang barangkali memang kalau dalam konteks kebebasan berekspresi tadi menjadi mungkin dilontarkan dan sulit sekali untuk membantahnya. Kalau soal 500 buku jelas, kita tinggal cek mana buku 500 itu. Tapi kalau misalnya begini, dia mengatakan bahwa saya bicara dengan malaikat. Pembuktian bahwa dia tidak berbicara dengan malaikat itu juga sama sulitnya. Bagaimana saya mengatakan bahwa taruhlah misalnya Babe Haikal bilang tadi malam saya dalam mimpi saya ketemu dengan siapa? Jibril misalnya begitu ya. Kan saya nggak bisa bantah dia. Dia bisa mengatakan bahwa dia yakin sekali bahwa dia bertemu Jibril dan Jibril mengatakan sesuatu kepada dia. Perintah untuk saya nggak tahu apa ya. Nah itu kan adalah sesuatu yang dari kecil juga kita diajarkan. Bahwa dunia supranatural semacam itu adalah sesuatu yang memang ada di dunia ini. Bahkan saya sebagai muslim akan mengatakan ada begitu banyak ayat yang bicara tentang jin gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat sangat natural. Di dalam kehidupan orang-orang beragama, kita memang diajarkan tentang misalnya bicara sama semut. Kan ada Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman kan bisa ngomong sama semut. Ngomong dengan ruh, dengan apa? Dengan malaikat Nabi Haidir ya. Saya tanggapi. Ya. Ada agama ini ada koridor, ada pakem, ada batasan. Ya. Seperti orang tadi berbicara dengan malaikat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya kalau enggak Allah perintahkan, enggak ada. Yang Allah perintahkan malaikat Jibril berbicara kepada Nabi. Ya. Kalau orang sudah mau berbicara katakan berbicara dengan Jibril, berarti itu harus setara dengan Nabi dong. Ya, saya mau boleh tanggapi. Boleh silakan. Ya, itu adalah salah satu interpretasi dari Bapak ya. Dan saya hormati dan saya juga tidak percaya bahwa si Ustadz Muhammad Gufron ini bicara sama malaikat. Ya, artinya begini. Tapi saya mau bilang bahwa kami dari kecil umat Islam juga udah belajar tentang kemampuan kemampuan manusia-manusia istimewa yang kita sebut sebagai nabi untuk bicara sama orang mati, bisa menghidupkan Yesus Nabi Isa kita kan bisa menghidupkan orang mati. Interaksi dengan alam gaib maksudnya. Ya, jadi kan itu adalah kekuatan supernatural. Yang ingin saya katakan, kita sudah terbiasa dengan cerita tentang betapa dunia supernatural adalah sesuatu yang sebetulnya hidup berdampingan dengan kita. Nah tiba-tiba muncullah si Gufron ini, si Mama Gufron ini. Dan dia bilang bahwa dia bisa ngomong sama semut ya. Betul. Ya, dia bisa ngomong sama malaikat
Apa yang dia bilang? Malaikat. Malaikat maut. Dengan cacing. Ya saya boleh bilang, saya akan mengatakan it doesn't make sense. Tidak masuk akal. Tapi kalau dia betul-betul percaya bahwa itu bisa terjadi, itu hak dia juga. Dan kalau ada orang-orang Dan yang... khawatirnya ada yang kemudian meyakini hal Nah, itu. dalam hal ini menjadi penting bagi kita untuk membiasakan diri untuk berdiskusi. Saya senang kalau misalnya kemudian ada ulama-ulama dari MUI yang memberikan narasi untuk men-challenge kelemahan-kelemahan yang dirasakan disampaikan oleh Mama Gufron. Tapi menurut saya memang kita nggak usah terbiasa dengan mengatakan karena dia, misalnya gini Pak ya, saya minta maaf, kata sesat itu barangkali menurut saya berlebihan. Ya, karena dia membawa konotasi tertentu mengenai orang yang mengutarakannya. Bahwa orang itu tersesat kan, bahwa orang itu akan menyesatkan. Tapi kalau kita bisa mengatakan bahwa itu nggak masuk akal atau itu tidak sesuai. Iya boleh, itu istilah yang barangkali kita harus cari ya. Tapi memang harus ada yang men-challenge. Sebagaimana juga misalnya kemarin kan menarik tuh ada diskusi tentang Habib itu. Apakah Habib itu bersih dari dosa, apakah Habib itu adalah keturunan Nabi. Silsilah Habib. Silsilah Habib. Itu menurut saya menarik karena sekian lama kita seperti ya udahlah, bapak-bapak kan juga tidak men-challenge kan. Tapi kemarin begitu Roma Irama bilang ya, nggak masuk akal itu gitu ya. Baik. Tiba-tiba iya ya nggak masuk. Sepertinya Mbak Haikal ingin komentar soal Mama Gufron sebelum. Gini. Apa yang Bang Ade Armando katakan, kalau saya ambil kesimpulan satu adalah mencari tandingan atau narasi yang melawan dia. Supaya masyarakat teredukasi. Saya ambil contoh begini, ini ada orang memproduksi bir ya di kampung yang semuanya kampung santri. Cara kita bukan memproduksi air minum karena pengikut bir ini masih banyak. Cara kita itu bukan membuat narasi ini air minum putih yang lebih sehat, bukan itu. Stop produksi bir ini. Nah orang-orang seperti Gufron mesti di stop Bang. Kecuali kalau umpamanya ini narasinya ini narasi mau sholat pakai kunut atau tidak, ini fikih yang berbicara. Ini udah jelas ini di luar daripada Quran, di luar daripada hadis, stop, hentikan. Ustadz, kalau soal bir, yang paling yang harus kita lakukan adalah mengatakan. Itu contoh. Analogi. Saya ingin mengatakan bahwa begitu ada orang memproduksi bir, yang harus dikatakan adalah beri catatan bahwa itu adalah minuman yang mengandung muatan haram. Makanya ada sertifikasi halal kan? Enggak, itu contoh. Enggak, saya mau bilang bahwa itu caranya adalah nggak harus selalu dengan membakar pabrik gitu loh. Kan bisa dikatakan bahwa oke, kalau ada sesuatu yang salah, pendapat yang salah, dilawan pendapat yang salah itu. Kalau saya mau gini, dengan negara harus ambil bagian membuat instrumen undang-undang ya, yang kalau dilakukan seperti Malaysia, seperti Brunei, seperti Singapura, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 poin-poin seperti ini masuk ke dalam kategori menghina agama, diadili, ditahan, gitu loh maksud saya. Ya. Anda sepakat Mas Ade? Acara ini, endingnya harus seperti itu. Acara ini, acara catatan demokrasi ini kita mengusulkan, memberi masukan kepada pemerintah. Ini berbahaya sebab apa? Anak-anak kita dengerin, anak-anak kita wah ini asik, ini ikut. Dulu Children of God itu pengikutnya tuh banyak dan akhirnya pemerintah ambil tindakan, pengikutnya diajarin, yang bawa ditangkap. Nah, pemerintah harus lakukan itu. Tapi harus buat Babe Haikal, Mas Babe. Ade Armando, kalau urusan spiritual itu kan antara individu dengan yang maha kuasa, termasuk juga dengan alam gaib tadi. Ya, Sesaat tapi lagi kalau dilengkapi. Kita harus jeda dulu Bapak. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.